Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansar dari kelompok 3B. Di sini mungkin akan menjelaskan bagaimana pada kode pertama mengenai praktikum tentang dioda yang membahas tentang karakteristik dari dioda dan aplikasinya menggunakan software Proteus. Nah, jadi langsung saja untuk rangkaiannya di sini ada suatu rangkaian jadi mana kalau di modul itu bentuknya seperti ini, namun setelah menyimak bagaimana video tutorial yang diberikan, disarankan untuk menggunakan rangkaian yang lebih sederhana seperti ini, karena pada saat kita menggunakan rangkaian yang ada di modul, hasil yang akan didapatkan pada saat kita play ini, hasil osiloskopnya itu bentuknya akan berantakan seperti ini dan sulit untuk menganalisa bagaimana bentuk hasilnya. Ya, sebelumnya mohon maaf jika suara sedikit berbeda karena sedang hujan deras saat ini. Kemudian dikarenakan tadi bentuknya berantakan seperti itu, maka disarankan untuk menggunakan rangkaian yang lebih sederhana, yang dimana di sini hanya menggunakan satu probe yang dirangkai dan di sini disambungkan kepada dioda dan ground, dan diodanya ini nanti bisa kita ganti-ganti, entah itu menggunakan dioda ini silikon, kemudian dioda germanium, dan juga dioda Zener. Nah, setelah ketiga masing-masing ini dicoba, didapatkan hasil masing-masingnya itu seperti berikut ini. Nah, setelah didapatkan hasil tersebut, maka dimasukkanlah ke dalam laporan analisa yang ada di laporan praktikum. Kemudian masuk ke percobaan yang kedua, yang dimana itu pada saat ini merupakan rangkaian setengah gelombang, yang dimana bentuk rangkaiannya itu mengikuti apa yang ada di modul seperti yang satu ini. Namun dikarenakan saya mengikuti contoh yang ada di video yang diberikan, yang harusnya di sini di modul menggunakan amplitudenya 220 dan frekuensinya 50 Hz, namun pada praktikum pada percobaan saya menggunakan amplitudenya 12 dan frekuensinya 300 Hz. Nah, setelah itu setelah rangkaian sudah jadi, maka bisa kita play di sini dan kita debug kalau tidak muncul, maka didapatkan hasil sinyalnya yang seperti berikut ini. Untuk sinyal yang kuning agak loading sedikit, maka didapatkan hasilnya itu seperti ini. Dan setelah kita masukkan ke data analisis yang ini, nah barulah kita mencari VP-nya. VP-nya didapatkan pada sinyal ini, yaitu merupakan bagian paling puncak yang ada di sini, dan didapatkan kemarin kebetulan saya mendapatkan 595 volt yang pada saat dikonversikan menjadi kilovolt, otomatisnya belum saya ganti, maka menjadi 5950 volt. Nah, setelah itu maka kita dapat mencari variabelnya menggunakan rumus yang satu ini, yang setelah dicari maka didapatkanlah hasil seperti berikut ini yang ada di laporan saya. Nah, sama halnya seperti yang setengah gelombang, rangkaian ini untuk yang gelombang penuh, pada saat kita play dia juga menghasilkan sinyal pada osiloskop yang bentuknya itu seperti ini.
Setelah itu barulah kita mendapatkan hasil data analisis yang bisa kita gunakan, seperti yang saya gunakan pada laprak saya kali ini. Nah, seperti ada di sini, setelah dapatkan tadi PR-nya, kita mencari juga bagaimana FR-nya, frekuensinya, kemudian ini resistansi outputnya, dan juga VDC-nya. Dan saya memakai variasi 10 mikro UF, 100 mikro F, dan juga 1000 mikro F. Dan untuk yang pada yang kapasitansinya konstan, saya menggunakan 3 variasi, yaitu 150 kilo ohm, 300 ohm, sama 450 ohm. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, bagaimana saya mendapatkan data-data ini melalui simulasi yang ada di Proteus ini. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.